sekarang kita akan melakukan percobaan serangan brute force attack menggunakan tools Pulpsuite. Pulpsuite ini adalah satu platform yang terintegrasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pentest ya terhadap suatu aplikasi web. Nah, di simulasi ini kita akan menggunakan dua mesin. Mesin yang pertama adalah yang Windows 2022. Nanti di sini kita akan gunakan dia sebagai web server terhadap target yang akan kita serang, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu webnya seperti itu ya, sehingga nanti bisa kita serang. Nah, di sini webnya nanti berbasis WordPress yang kita menggunakan web servernya itu WAMPP. Terlebih dahulu di sini saya akan mengaktifkan WAMPP servernya. Oke, kita tunggu sampai WAMPP-nya running. Nah, kalau sudah running, di sini dia akan berwarna hijau. Baik, kemudian kita akan beralih ke mesin attackernya. Di sini saya akan menggunakan Parrot Security ya, yang berbasis Linux. Nanti kita akan gunakan Pulpsuite untuk melakukan serangan brute force attack. Pertama, kita coba masuk terlebih dahulu ke web tujuan kita di alamatnya sebagai berikut. Oke, kita copy aja. Ya, di 10 10 1 22 dengan port 8080 di direktori C dengan halaman loginnya wp@login.php. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Ini adalah halaman loginnya ya berbasis WordPress. Kemudian setelah itu kita akan aktifkan terlebih dahulu bootstrap-nya. Yang pertama kita perlu mengeset proxy-nya ya. Nah, set proxy dari webnya kita bisa lakukan di bagian sini. Kita pilih yang garis 3, kemudian kita scroll di bagian setting. Nah, kemudian kita find proxy. Oke, kemudian di proxy-nya di sini kita akan ubah menjadi manual proxy configuration dengan host HTTP proxy-nya itu di 127.0.0.1 ini localhost ya, dan portnya 8080. Oke, kemudian untuk proxy ini kita gunakan juga di HTTPS-nya. Untuk yang sok hostnya kita biarkan aja. Oke, lalu di sini kita klik OK. Oke, nah setelah itu kita minimize browser ini ya. Kita minimize. Selanjutnya kita jalankan Pulpsuite-nya. Aplikasi Pulpsuite-nya sudah terinstall di sini, ada di pentesting, web application analysis, kemudian web application proxies yang Pulpsuite. Nah, kita tunggu terlebih dahulu Pulpsuite-nya jalan. Ini kita OK aja. Oke, ini kita accept. Nah, kita gunakan yang temporary project, di next aja. Setelah itu use Pulpsuite default ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita beralih ke proxy ya. Kita pindah ke proxy, lalu kita lihat di sini intercept is on, artinya proses interceptnya ini aktif terlebih dahulu. Nah, kita biarkan aja dia running. Kemudian kita kembali lagi ke browsernya kita tadi, ke halaman loginnya. Oke,
Oke, lalu kita coba login di sini dengan username dan password random ya. Di sini kita coba menggunakan admin, passwordnya password. Oke, lalu diklik login. Nah, setelah itu kita coba lihat tampilan di websitenya seperti apa. Nih seperti ini. Nah, di websitenya ini dia akan nge-capture ya, nge-capture. Di sini terlihat di lognya itu bahwa ada proses untuk login dengan username-nya admin dan passwordnya password, seperti itu ya. Nah, ini akan kita kirimkan ke intruder dengan cara klik kanan kemudian send to intruder. Setelah itu kita beralih ke tab intruder. Nah, ini yang sudah kita kirimkan tadi ya dari yang langkah sebelumnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita di sini di tab intruder ya terlihat di sini. Oke, kemudian di tab position kita tulis default. Nah, di sini ya positionnya ya ada di tab position by defaultnya. Kemudian di sini kita clear terlebih dahulu ya, kita clear terlebih dahulu payloadnya, default payloadnya kita cek ada di sebelah kanan. Nah, ini ada clear, di sini kita klik oke. Kemudian kita ubah untuk attack-nya, serangannya yang defaultnya tadi adalah sniper, kita ganti menjadi cluster bomb. Cluster bomb ini adalah serangan yang akan mengirimkan multiple payload set, karena tadi di sini kita akan coba melakukan brute force attack yang di sini ada dua parameter, yaitu parameter untuk username dan password. Berarti kita punya dua payload yang akan kita pakai ya. Yang payload pertama nanti adalah untuk nginjek di username dan payload yang kedua untuk nginjek di passwordnya. Jadi kita pilih yang cluster bomb. Kemudian setelah itu yang di sini, nah ini kan inputan yang tadi kita masukkan, kita buat dia menjadi parameter ya. Dalam artian nanti value-nya itu akan bisa berubah sesuai dengan inputan atau inputan yang kita inginkan gitu. Nah, ini kita blok terlebih dahulu ya, kita select, kemudian kita tambahi tanda dolar seperti ini. Nah, passwordnya juga password ini kita pilih, select, kemudian kita tambahi tanda dolar, sehingga sekarang di value username dan passwordnya di sini ya sudah ada tanda dolarnya ya, admin dan password. Nah, nanti keperluannya apa? Nanti value-nya ini akan berubah-ubah berdasarkan payload yang kita kirimkan. Oke, kemudian kita setting payloadnya, kita pindah ke tab payload. Kemudian yang payload set yang pertama di sini nanti adalah untuk di username gitu ya. Kita biarin aja di sini tipenya simple list. Kemudian kita coba load untuk inputan payloadnya. Nah, di sini tersimpan lokasinya itu ada di home attacker desktop. Oke. Ada di sebentar saya cari terlebih dahulu home. Oke, kemudian di attacker kemudian ada di desktop, ada di modul versi 3 modul hacking web application, kemudian ada di bagian word list. Nah, untuk payload yang pertama tadi adalah isinya adalah username ya, daftar username yang sering dipakai. Nah, ini kita open. Oke.
Nah, ini contoh username yang sering dipakai ya, admin Ubuntu, admin 123 dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke payload set yang kedua adalah untuk passwordnya. Passwordnya kita load, kita pilih yang password. Oke, ini isinya adalah daftar password-password yang sering dipakai. Oke, kalau sudah, kemudian kita jalankan serangannya ya, start attack. Oke. Nah, di sini mencoba, lalu akan kelihatan ini adalah hasil serangannya ya, brute force attack-nya. Kita lihat di sini ada status code-nya. Kita cari yang status code-nya itu 302 ya. 302 di sini yang menandakan bahwa kombinasi username dan password tersebut itu berhasil. Oke, nanti kita cari yang status code-nya 302. Nah, ini ya, kita dapat dengan menggunakan username admin dan passwordnya QWERTY@123 gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa dengan kombinasi username dan password ini berhasil login ke dalam sistem kayak gitu. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan username dan password ini untuk login ke webnya tadi seperti itu. Oke. Nah, kalau udah ketemu, kita udah dapat nih ya, username-nya admin, passwordnya QWERTY@123. Oke, nah kalau udah dapat kita bisa close ya. Kita bisa close. Oke. Kita bisa close. Ini juga bisa kita balik ke sini. Jangan lupa setting proxy-nya itu sebentar, yang di Bob Suite-nya tadi kita off-kan terlebih dahulu untuk intercept-nya ya. Kita kembali ke proxy, intercept on-nya ini kita off-kan. Oke ya, kita off-kan. Setelah itu kita tutup ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke browsernya kita, settingannya proxy-nya kita kembalikan lagi menjadi no proxy. Oke. Dan kita coba reload kembali yang halaman WP login-nya. Oke, kita coba login menggunakan username password yang tadi sudah kita dapat ya, dengan username-nya admin, passwordnya QWERTY@123 ya. Ini kita coba login dan save ya. Di sini berhasil ya, berarti serangan brute force attack kita berhasil untuk mendapatkan username dan password dari website ini ya, WordPress di sini. Oke, ini udah berhasil masuk ke halaman adminnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman yang bisa saya simulasikan untuk serangan brute force attack menggunakan Bob Suite. Oke, sampai jumpa lagi di simulasi yang berikutnya.